warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Kurnia Putri. Di sini saya akan menceritakan tentang sebuah novel yang berjudul Sejuta Pelangi. Sejuta Pelangi merupakan novel kedua setelah buku bestseller pertama, yaitu Melukis Pelangi, yang ditulis oleh seseorang yang tidak hanya sebagai penulis tetapi juga sebagai artis dan guru mengaji. Ia adalah Okky Setiana Dewi. Ia lahir di kota Batam pada 13 Januari 1989. Ia juga memiliki agenda pekanan, yaitu mengajar mengaji para narapidana di Lapas Wanita Tangerang. Ia menjadi guru mengaji semenjak duduk di bangku SMA. Ia baru saja lulus dari gelar sarjananya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Okky begitu menginspirasi banyak anak remaja di Indonesia, termasuk saya sendiri, sehingga ia sering diundang pada acara-acara di sekolah, kampus, hingga negara tetangga. Dikenal sebagai pribadi yang ramah, aktif dalam kegiatan sosial, kepeduliannya kepada sesama dan mencintai anak-anak, ia pun diberi amanat menjadi duta rumah autis bagi anak-anak autis. Pada saat itu, selain mempersiapkan sinetron barunya, Okky juga mengikuti program tahfizul Quran dan sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan magisternya. Novel ini sedang diterbitkan oleh penerbit Mizania, PT Mizan Pustaka, anggota IKAPI. Mizan Pustaka adalah salah satu penerbit buku terbesar yang menerbitkan buku-buku cerita anak, novel terjemahan, komik, novel agama, serta buku-buku praktis keislaman, wacana Islam populer, dan kisah-kisah yang bisa memperkaya pengetahuan tentang Islam dan dunia Islam. Novel Sejuta Pelangi, Pernik Cinta Okky Setiana Dewi ini diterbitkan pada tahun 2012. Novel ini merupakan cetakan satu pada Februari 2012 atau Rabiul Awal 1433 Hijriah. Novel ini juga didistribusikan oleh Mizan Media Utama, MMU, Jalan Cinambo, nomor 146, Cisaranten Wetan, Ujung Berung, Bandung 40294 dengan jumlah halaman yaitu 294 halaman. Novel ini merupakan kategori novel kisah nyata yang terjadi dalam hidup Okky Setiana Dewi. Setiap hari, kisah-kisah realita kehidupan yang terjadi di sekitarnya sepanjang tahun 2011 diambil dalam lembaran diari yang ditulisnya setiap sebelum ia tidur. Okky menuliskan bukunya dengan memberikan motivasi untuk kehidupan lebih baik, baik dalam agama, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sehari-hari. Ia menceritakan tentang warna dalam hidup, karena warna tidak hanya satu, dan kita bisa merubah warna untuk menghiasi kehidupan. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan kita tidak hanya ada tangis, tentu setelahnya akan ada tawa. Tidak hanya ada duka, tentu setelahnya akan ada suka. Tidak hanya ada sedih, tentu setelahnya juga akan ada bahagia. Hal ini merupakan warna-warni dalam kehidupan karena semua sudah ditetapkan takarannya. Allah menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Saat kita terpuruk bukan berarti hidup kita mati hanya pada saat itu. Tapi akan ada warna lain, akan ada bahagia karena pelangi yang indah itu akan muncul setelah adanya hujan. Warna-warni adalah bagian dari pelangi. Pelangi memiliki banyak warna yang indah seperti kehidupan yang mempunyai banyak cerita. Tidak ada kesedihan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi. Kesulitan dan kemudahan selalu berdampingan, terjadi dalam waktu yang bersamaan. Tinggal bagaimana kita menyikapi dan menjalaninya dengan sebaik-baik mungkin. Novel ini menceritakan tentang manusia-manusia yang terus bangkit, maju, dan berusaha untuk menggapai cita-cita. Tentang semangat seorang untuk bangkit dari keterpurukan, semangat untuk memberi manfaat untuk orang lain, semangat menuntut ilmu meski rambut telah memutih, semangat dari orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik namun tetap menuntut ilmu dan berkarya. Okky menyertakan hadis-hadis dan cerita tentang Rasulullah yang dikaitkan dengan kehidupan orang-orang yang diceritakan dalam novel ini. Menceritakan tentang cinta dan harapan kepada Allah, cinta kepada makhluk Allah, dan kepada Rasulullah. Nah, di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan novel ini secara garis besar per bab. Pada bab ini, bab 1, yaitu ada tokoh Mbak Gita yang merupakan sahabat Okky Setiana Dewi yang pernah menjadi ranking 30 terakhir di sekolahnya, dan dengan semangatnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, akhirnya ia menjadi seseorang yang pintar dan tentu saja rajin.
Dulu ia pernah larut dalam kemalasan, namun kini ia menjadi gadis cerdas yang baru saja menyelesaikan program Magister Hukum S2 di UI dengan predikat kumlot dan selalu berada di barisan terdepan bersama orang-orang yang selalu berikhtiar. Kemudian ada juga sosok guru besar yaitu Profesor Ahmad Suhelmi yang ingin sembuh dan berumur panjang supaya beliau bisa terus memberi manfaat bagi orang lain. Beliau begitu bersemangat dan antusias membahas tentang pendidikan OKI, karya dan buku ilmiah para mahasiswa yang dibimbingnya dan buku-buku karyanya sampai ia terkulai lemas dan nyaris tidak sadarkan diri. Karena manusia yang paling baik adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian selanjutnya menceritakan tentang orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik namun memiliki semangat yang besar. Mereka belajar dengan memanfaatkan bagian dari dirinya yang masih bisa berfungsi dan menggunakan media yang bisa ia gunakan untuk belajar. Seperti Dimas yang sama sekali tidak bisa melihat, bisa lolos ujian SNMPTN yang diikuti oleh puluhan ribu calon mahasiswa. Dimas memanfaatkan headphone mendengar semua informasi untuk memudahkannya dalam belajar. Kemudian Siwi, gadis yang tidak bisa berjalan, yang matanya tidak fokus memandang dan tangannya agak kesulitan memegang, namun ia bisa kuliah dengan normal dan lancar. Ia memfotokopi catatan temannya dan merekam setiap penjelasan dosen. Kemudian bercerita tentang kegagalan dan keterpurukan bukanlah menjadi akhir dari kehidupan. Bangkit dan terus berjuang mengejar cita-cita, itulah yang dilakukan oleh teman masa kecil Oki. Seseorang wanita yang pernah berada di bawah karena kesalahannya di masa lalu, namun bisa menjadi sukses dan dengan semangat untuk bangkit. Tidak menghabiskan sisa hidup dengan hanya mengeluh, memulai usaha yang ia rintis dari nol sampai akhirnya mendulang kesuksesan. Selanjutnya, ada tokoh termasuk anak penjual koran yang keliling, yang bermimpi menjadi orang besar seperti namanya yang biasa dipanggil Akbar. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia harus belajar. Apapun caranya, ia harus tetap belajar. Mimpi adalah kekuatan dalam diri Akbar. Dalam keadaan terhimpit paling sulit sekalipun, ia tak kenal kata menyerah. Selanjutnya, kisah ini diambil dari buku harian adik Oki, yaitu Ria Yunita. Gadis yang berbeda dari kedua kakaknya, namun dengan adanya perbedaan itulah hidup akan saling melengkapi. Ria memiliki kulit agak sedikit gelap. Ia juga kadang pakai jilbab, kadang tidak. Berbeda dengan kedua kakaknya, seseorang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan malu karena berbeda, jangan minder karena berbeda, karena perbedaan semua menjadi indah. Allah telah menciptakan segalanya dengan seimbang dan sempurna. Tak ada yang buruk dan sia-sia dalam ciptaan Allah. Bahkan untuk makhluk sekecil nyamuk pun dapat memberi manfaat bagi makhluk lain. Kemudian bercerita tentang semangat anak kecil Rakan berusia 6 tahun bisa semangat dalam beribadah. Ia begitu ceria dengan azan berkumandang. Berebut untuk sholat di saf depan dalam berjamaah. Rakan mengikuti kakaknya bertikaf di masjid pada malam ganjil bulan Ramadan. Senang dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta menjadi penyejuk bagi hati orang tuanya. Dalam hidup, yang terpenting jangan miskin hati. Seseorang yang masih memiliki uang lebih di dalam dompetnya merasa malu dengan seseorang bapak dalam keadaan lumpuh dan tetap berdagang mencari nafkah tanpa menggadaikan harga diri. Karena bapak yang berdagang itu memberikan uang 20.000 kepada pengemis di pinggir jalan, sedangkan si gadis hanya memberikan uang receh sebesar 2.000 rupiah. Hari itu Allah menamparnya dengan cara yang paling halus. Semoga hati kita sekaya bapak pedagang tompang. Kemudian juga bercerita kepada jiwa yang senantiasa berlapang dada atas setiap peristiwa dan jiwa yang senantiasa memiliki harapan untuk terus bertahan. Semua itu ada pada diri Ropipah, gadis kecil yang menderita kanker tulang dan kehilangan satu kakinya karena diamputasi. Namun, ia tetap semangat dengan cita-cita yang ingin diraihnya. Ia masih punya 2 tangan yang sehat sehingga bisa melakukan banyak hal dengan kedua tangannya itu. Keterbatasan bukan menjadi penghalang. Kisah Ropipah ini mengajarkan bahwa kita harus tetap semangat berusaha. Semua ada pada diri kita sendiri. Jika kita lebih banyak mengeluh, tidak percaya diri, justru kita sendirilah yang menyatakan bahwa kita tidak bisa, padahal semua kekurangan tidak akan menjadi penghalang meraih impian. Pada bab ini ditutup dengan cerita emak Nini dan orang tua yang mengajari tentang kebermanfaatan hidup di dunia
juga kesiapan hidup di akhirat. Wanita sederhana yang berhati cahaya seperti bintang yang menderang di gelapnya langit malam. Kisah emak yang masih semangat mengejar ilmu di usia yang sudah sangat sepuh, dan Nini yang mewasiatkan untuk menjual rumah peninggalan suaminya yang berisi kenangan-kenangan bersama suami dan anak-anaknya dan dihibahkan pada saat itu juga untuk anak-anak yatim piatu sebelum ia menutup ajalnya. Kemudian pada bab ketiga, yaitu diawali dengan kisah seorang anak yang bernama Fikri. Kecil Fikri tidak pernah mengenal ayahnya dan tinggal oleh kakaknya tertua karena sakit tipes. Namun, hal itu menjadikannya lebih dekat dengan penciptanya. Ia selalu sholat berjamaah di masjid. Ia ingin mendoakan ayahnya yang meninggal dalam keadaan menggenaskan. Setiap kita memiliki drama hidup masing-masing, saat kadar, suka, duka. Ujian sudah ditakar sedemikian rupa. Kondisi Fikri kecil yang sudah memiliki banyak beban dan ujian hidup secara tidak langsung telah mengajarkan kita tentang realita hidup. Kemudian pada bab ini kita juga diajarkan untuk menghormati orang tua. Seperti pada Ipah yang menghargai masakan ibunya. Ia tidak makan di luar karena ia enggan, karena ibunya telah memasak di rumah. Kemudian juga menceritakan tentang perceraian kedua orang tua sahabat Oki, namun ia tetap mencintai dan menghormati ayahnya meski hanya singkat saja kenangan manis bersama ayahnya. Kemudian di sini juga menceritakan tentang tulusnya kasih sayang seorang kakak kepada adiknya yang rela. Ia berkorban untuk adiknya dan ia rela berbulan-bulan di rumah sakit karena terjadinya kecelakaan. Kemudian pada bab terakhir, yaitu bab 3, bercerita tentang puisi-puisi yang dituliskan oleh anak-anak di lapas anak seperti Zainuddin dan anak-anak lainnya justru memperbaiki masa depannya dalam penjara. Kemudian Oki juga pergi di yayasan penyandang cacat. Ia melihat banyak sekali anak-anak yang terbuang dan ada juga yang dibuang oleh ibunya di kuburan. Kemudian pada kisah selanjutnya, Oki berkunjung di rumah sakit jiwa. Oki Setiana Dewi juga berkunjung pada rumah sakit jiwa. Ketika tak seorang pun keluarga peduli pada apa yang mereka derita, membuat mereka menjadi orang-orang yang terbuang dari hangatnya kebersamaan hidup. Kemudian, renungan dari para narapidana wanita. Pada diri seorang selalu ada hikmah pelajaran dan ilmu yang direngkuh. Ada berbagai macam kasus wanita di sana, namun tak peduli apa kasusnya, bagaimanapun mereka di pesantren. Kemudian, para penghafal Al-Quran. Engkau akan beruntung mendapatkan ampunan, wahai pembaca ayat-ayat Al-Quran. Baik-baik secara bersama, banyak orang maupun kesendirian, seluruh langit turun memerkah menyertaimu dan jagat raya pun menghirup aroma wangimu. Kemudian cinta kepada Rasulullah. Sebuah kisah yang menceritakan tentang Oki Setiana Dewi mengejar cinta kepada Rasulullah. Ia berlomba-lomba agar bisa mengejar cinta tersebut. Kemudian pada bab selanjutnya menceritakan tentang sahabatnya yang ingin menikah muda. Ia bernama Imam. Namun ia tetap bertanggung jawab dan ia tetap berkuliah dan menafkahi keluarga kecilnya. Kemudian bagian terakhir dalam bab ini yaitu Baiti Jannati. Bagian akhir dari bab ini ditutup dengan rumahku, surgaku. Karena rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, namun juga tempat kita mendapat kasih sayang, perhatian, pengalaman hidup, tempat banyaknya kenangan yang kita lalui bersama keluarga. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan pada novel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.